Episode 218. Halo teman-teman, kali ini Mimin akan membahas cerita Dubu Xiao Yao. Jika kalian suka jangan lupa like dan subrek. Dengan mencuri, kekuatan Yeyu dekat dengan tubuh emas, seolah-olah muncul kembali sebagai tuan dari sumber esensi, yang mengejutkan ketiga tetua. Ini bahkan melintasi dua alam besar, yang tidak terbayangkan. Banyak praktisi tidak dapat melintasi alam yang luas. Mereka bertiga tidak bisa membayangkan semangat dan kekuatan fisik Yeyu. Mereka telah melebih-lebihkan Yeyu. Bagaimanapun, itu adalah kaisar baru yang dipilih oleh kaisar lama, tetapi mereka juga percaya bahwa Yeyu hanya bisa mencapai puncak alam tipe Dao. Tapi hasilnya di luar kognisi mereka, Yeyu benar-benar mencuri seluruh esensi buah Dao secara langsung, mencapai status emas. Mereka tidak dapat lagi membayangkan jiwa dan tubuh seperti apa yang dapat membawa buah Tao seperti itu, bahkan jika kaisar yang diciptakan dan dicuri saat itu, akan sulit untuk mencapainya di alam ini. Bahkan, jika bukan karena Yang Huo, Yeyu akan kesulitan untuk mempertahankannya, dan tidak bisa mengambil langkah ini sama sekali. Tetapi bahkan jika ada Yang Huo, dia telah mencapai titik ini, dan dia telah mencapai titik ekstrim. Yeyu tidak pernah berpikir bahwa mencuri memiliki efek magis seperti itu. Dia bisa mencapai keadaan ini melalui metode rahasia, jadi bahkan di Dongsheng Shenzhou, dia termasuk kelas atas. Hanya saja, berapa lama kamu bisa bertahan dalam keadaan seperti itu? Yeyu akrab dengan kekuatannya yang dekat dengan tubuh emas, dan merasakan perubahannya sendiri. Untuk mencapai keadaan ini dengan sia-sia, jika tidak ada proses yang akrab, tidak mungkin menggunakan kekuatan seperti itu. Mempertahankan kondisi ini tidak berlangsung lama. Setelah 1 jam, Yeyu merasa kekuatannya menurun tajam. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, kekuatan yang semula dicuri menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, Yeyu pusing, jiwa dan tubuhnya sangat tidak nyaman, dan kekuatan seluruh orangnya sangat berkurang. Setelah secara paksa bersikeras untuk sementara waktu, Yeyu akhirnya tidak bisa menahannya, jatuh dan tertidur. Di luar pasar pedang, Jian Qianfan berjalan keluar dari reruntuhan pedang dengan susah payah, memegang pedang oranye di hatinya dengan penuh semangat. Perolehan pedang ini bukan hanya warisan nenek moyang dari generasi sebelumnya, tetapi yang paling penting adalah dapat membuka pintu keluarga bangsawan mereka, sehingga keluarga pedang tidak akan terus runtuh. Namun, memikirkan pengalaman di reruntuhan pedang, tidak mungkin untuk memahami bahwa begitu banyak pembangkit tenaga listrik dunia ekstrim datang ke sana, dan pembangkit tenaga listrik seperti itu benar-benar menerima perintah dari Yeyu. Ikuti aku, kata-kata Jian Qianfan masih bergema di telinga Yeyu, dan ada juga gambar Yeyu membuka jalan bagi pedang yang tak terhitung jumlahnya saat dia berjalan, seolah-olah dia adalah kaisar pedang. Jian Qianfan memegang pedang oranye, dan kekalahannya yang berulang dan Yeyu meninggalkan bayangan besar padanya. Tidak masalah jika aku kalah, aku tidak punya waktu untuk mendapatkan pedang oranye. Jika aku bertemu mereka lagi, aku pasti akan menang. Jian Qianfan bekerja keras untuk menghilangkan bayangan. Tuan Qianfan. Tepat ketika Jian Qianfan membuat keputusan rahasia, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Jian Qianfan melihat ke samping dan menemukan bahwa pelayan Mo Wuxiang yang mengikutinya. Dia tidak berharap pihak lain menunggu di sini sepanjang waktu. Melihat orang-orang ini, Jian Qianfan berbicara langsung, "Saya tahu apa yang Anda minta. Saya memang melihat Yeyu di dalamnya. Dia hidup dan sehat. Saya benar-benar ingin membantu Mo Wuxiang menangkapnya. Maafkan saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Aku tidak bisa menjatuhkannya." Kalimat ini membuat kedua pelayan itu saling mengintip, tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Jian Qianfan. "Saya membuat kesepakatan dengan Mo Wuxiang, dan berjanji untuk hanya melakukan tembakan penuh, dan tidak ada jaminan bahwa saya akan menangkapnya. Saya telah melakukan hal itu, Anda kembali dan memberitahu Mo Wuxiang apa yang telah saya katakan." Jian Qianfan menyelesaikan kalimat ini dan mengabaikannya. Mereka berdua pergi. Kedua pembudidaya menyaksikan Jian Qianfan pergi, dan mereka berdua mengerutkan kening. "Kembalilah dan beritahu tuannya, karena dia masih hidup,
Tuan pasti tidak akan meninggalkannya. Tempatkan jaring di luar pasar pedang, dan tangkap dia segera setelah dia keluar. Jian Qianfan hanya ingin segera pergi dari sini dan kembali ke keluarga pedang, membuka area terlarang keluarga pedang mereka, dan kemudian mencapai kesempurnaan lebih lanjut, dan kemudian membiakkan benih dao yang sempurna. Adapun kesepakatan dengan Mo Wuxiang, dia benar-benar berhenti di sini, karena dia melakukan yang terbaik. Dan menurutnya, Ye Yu bukan lagi sesuatu yang bisa dia provokasi. Bagaimana dia bisa mengguncang keberadaan seperti itu jika begitu banyak kekuatan ekstrim bisa mengikuti? Selain itu, Jian Qianfan tidak optimis tentang pertarungan antara Mo Wuxiang dan Ye Yu. Bahkan Mo Wuxiang tidak dapat menemukan begitu banyak pengikut ranah ekstrim. Keduanya menghubungi Mo Wuxiang dengan cara khusus, dan Mo Wuxiang segera muncul. Setelah melaporkan situasinya, keduanya langsung menyarankan, karena dia masih hidup, dia pasti akan keluar dari reruntuhan pedang. Kami telah memasang jaring di reruntuhan pedang. Saat ini, dia tidak lagi memiliki peta yang dapat membunuh tubuh Dharma. Dia juga tidak bisa melawan kita. Mo Wuxiang berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Saya juga berharap Tuan akan mengirim beberapa orang kuat untuk datang, dan yang terbaik adalah memiliki tubuh Dharma yang kuat untuk duduk, untuk memastikan tidak ada yang salah. Bagaimanapun, kami curiga anak ini memiliki lubang kartu. Jika tidak, Jian Qianfan belum memenangkannya 2 kali. Mo Wuxiang tidak banyak bicara, dia melemparkan token dan berkata, ambil token ini dan atur. Keduanya buru-buru menerima, jangan khawatir, tuanmu, kali ini dia pasti akan ditangkap oleh kami. Mo Wuxiang melirik mereka, dia melirik ke arah tanah terlarang, dan tidak menjawab mereka. Murid Cao Feiyu, kecantikan lukisan dan junior Qi Bufaan, orang seperti itu dapat menjamin bahwa dia akan diambil. Sampai sekarang, dia telah menyelidiki, dan belum berani mengambil tindakan secara pribadi, hanya karena dia kagum pada Cao Feiyu dan yang lainnya. Sama seperti dia memiliki kartu hall yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia hanya dalam kondisi tipe Dao, dia dapat menghadapi kondisi tubuh Dharma tanpa rasa takut. Namun, bahkan jika Anda mencapai kondisi ekstrim, atau bahkan tipe Dao, Anda seharusnya tidak berdaya jika Anda duduk di dunia dengan kondisi tubuh Dharma. Mo Wuxiang berpikir sejenak, dan dengan persiapan kedua orang ini, bahkan menghadapi situasi seperti itu sendirian. Langit dan bumi adalah jaring, dan Anda mungkin tidak dapat melarikan diri. Bagaimana dengan Ye Yu? Bisakah kamu melarikan diri kali ini? Tentu saja, Anda selalu dapat bersembunyi di Jiansu. Hanya seorang jadi seperti Jiansu, siapa yang bisa tinggal selamanya? Mo Wuxiang tidak memasuki tempat terlarang. Setelah memberikan token kepada keduanya, dia meminta mereka untuk mengatur. Jiansu hanya memiliki satu pintu keluar. Selama dia menjaga pintu keluar ini, Ye Yu tidak bisa melarikan diri dengan sayapnya. Ye Yu tidak tahu apa yang dunia luar lakukan terhadapnya. Dia berada di dinasti pedang dan masih belajar mencuri. Semakin banyak Anda belajar, semakin Anda merasa bahwa kumpulan teknik rahasia ini luar biasa, tidak heran itu bisa menjadi harta tanah suci asli. Namun, Ye Yu juga semakin mengagumi Kaisar. Metode rahasia semacam ini dapat dibuat, ini adalah penjahat yang mempesona. Metode rahasia seperti itu kemungkinan akan dibuat oleh permaisuri untuk meningkatkan kekuatan tempur keseluruhan dinasti pedang. Metode rahasia semacam ini paling menakutkan ketika ditempatkan di atas pasukan, ketika sedang terburu-buru. Semakin dia mengerti, semakin ngeri perasaan Ye Yu. Dinasti pedang yang begitu menakutkan benar-benar hancur, musuh macam apa yang mereka temui di tanah terlarang. Bisakah dia membawa dinasti pedang keluar dari tempat terlarang ini? Ye Yu akhirnya meninggalkan dinasti pedang, apakah itu Tang Menger atau orang lain, tetap di dinasti pedang. Pada dia juga membawa esensi tubuh emas. Tentu tidak banyak, hanya 5 atau 6. Karena harta karun seperti itu, tidak banyak yang tersisa di menara pedang, dan esensi dari alam tubuh Dharma sedikit lebih banyak, dan Ye Yu juga mengambil beberapa. Ye Yu meninggalkan dinasti pedang dan berjalan di luar Jiansu.
Dan ketika Yeyu sedang berjalan di luar, ada ratusan orang yang memegang berbagai senjata di luar reruntuhan pedang, dan semua senjata ini diukir dengan pola dao. Pola dao mengalir pada senjata, dan jelas bahwa ada peta fase tercetak di atasnya. Masing-masing senjata ini membawa momentum. Didorong oleh banyak praktisi, kekuatan ini membentuk pusaran energi berwarna-warni di kehampaan, yang sangat menyala, meledak secara langsung, dan menerangi seluruh langit. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Tren umum ini terjalin, dan tanah di sekitarnya bergetar. Rune yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang di sekitar ratusan orang, dan kemudian menyatu dengan mereka. Orang-orang ini bergabung dengan situasi umum, dan ratusan orang secara langsung membentuk formasi manusia yang besar, sambil bergerak, mengeluarkan jejak di langit, yang sangat mengejutkan. Mereka berdiri di luar Jiansu, dan tren umum ditekan di luar Jiansu, dan langit ditutupi oleh tren umum ini. Sekte kuno Zenyan menggunakan salah satu dari beberapa formasi besar dalam pengajaran kali ini. Formasi besar ini disebut formasi prajurit manusia. Itu menyatu dengan harta orang dan peta bumi yang diukir segel, dan kemudian berkembang menjadi tren umum dan melengkapi energi dan darah manusia. Menyatu, membentuk tren umum, dan berevolusi menjadi susunan yang tidak terduga. Kumpulan formasi ini berperingkat sangat tinggi di Sekte Kuno Zenyan, dan juga merupakan salah satu dasar dari Sekte Kuno Zenyan. Saya tidak akan mengambilnya dengan mudah ketika saya menunggu. Karena formasi besar semacam ini, setiap kali digunakan, itu akan melemahkan prajurit berharga yang telah mengukir peta bumi. Bahkan jika itu adalah Zenyan Gujiao, tidak banyak harta seperti itu. Terlebih lagi, jika Anda menggunakannya sekali, praktisi juga akan menderita kerusakan, dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Tetapi hal tentang Mo Wuxiang, Zenyan Gujiao selalu dianggap sebagai hal yang paling penting. Bahkan pasukan yang jarang digunakan pun digunakan. Mo Wuxiang memandang Yeyu begitu tinggi, dan tidak ada yang berani memandang rendah Yeyu di Zenyan Gujiao. Itu sebabnya mereka bahkan mengeluarkan formasi personel, dan formasi utama adalah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di ranah hukum. Formasi besar orang-orang ini terjalin dan berevolusi, dan mereka penuh dengan momentum. Jika orang luar melihat mereka, mereka pasti akan ngeri. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menolak formasi sebesar itu. Dapat juga dilihat bahwa Zenyan Gujiao pasti akan memenangkan Yeyu. Ketika mereka berevolusi menjadi formasi besar, Yeyu kebetulan muncul di depan mata mereka. Yeyu berdiri di pintu keluar Jiansu, menatap mereka dengan mata panas. Orang-orang Zenyan Gujiao juga menemukan Yeyu. Mereka melihat Yeyu berdiri di persimpangan, karena takut Yeyu akan melarikan diri, puluhan pembudidaya meledakkan tembakan, mengeluarkan peluit angin, dan menyerang langsung, melampirkan Yeyu di tengah. Yeyu memandang mereka, tiba-tiba tertawa, dan berkata kepada mereka, Mo Wuxiang masih tidak berani melakukannya sendiri. Masih mengirimmu anjing. Kondisi tubuh Zenyan Gujiao yang kuat berkata kepada Yeyu, apakah kamu akan menangkapmu sendiri, atau kami yang membawamu? Yeyu menatapnya dan berkata, saya pikir lebih baik membiarkan Mo Wuxiang melakukannya sendiri. Apa gunanya mengandalkan orang lain? Tuanku tidak tertarik melihatmu. Seorang murid bersenandung dingin. Yeyu mengangkat bahu dan berkata, sebagai saudara, jika dia tidak mengambil tindakan apapun secara pribadi, bagaimana saya bisa menyerahkannya? Katakan padanya, selama dia datang untuk membawa saya secara pribadi dan dapat mengalahkan saya, maka saya menyerah padanya. Aku akan menunggu di sini. Pegang dia. Keadaan tubuh Dharma yang kuat berkata, tidak perlu, kami menjatuhkanmu, maka kamu secara alami akan menyerah dengan sukarela. Yeyu menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, jika ada paksaan dan keuntungan, ada seseorang yang ingin saya datangi ke sini. Bagaimana kalau Anda memberitahu dia dan biarkan dia datang ke sini untuk berbicara dengan saya? Kamu sangat ingin berbicara dengannya, maka kami akan membawamu ke sana. Mengatakan keadaan tubuh Dharma yang kuat kepada Yeyu. Yeyu menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja,
Tidak ada yang bisa berbohong kepada siapapun di dunia ini, dan tidak akan berhasil baginya untuk mengunjungi pasar pedang. Alam badan hukum tidak mengerti kata-kata Ye Yu, tetapi itu tidak penting baginya. Jangan buang waktumu, Wu Xiang tidak mungkin untuk melawanmu saat ini, kami akan menangkapmu, yakinlah, kami tidak akan membunuhmu. Anda. Ye Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku berbeda. Aku ingin membunuh semua orang di Zhenyan Gujiao. Tubuh Dharma yang kuat mencibir dan berkata, kamu akan berubah, dan kamu akan menjadi anggota Zhenyan Gujiao. Ye Yu menghela nafas, menunjuk ke reruntuhan pedang dan berkata pada keadaan tubuh Dharma yang kuat, apakah kamu tahu di mana ini? Tempat terlarang, pasar pedang. Kata alam tubuh Dharma yang kuat, apa? Apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri? Pada saat ini, Anda sudah berada dalam dewa formasi besar kami. Bahkan jika Anda berada di alam tubuh emas, Anda akan dapat lakukan dalam waktu singkat. Sulit untuk keluar. Salah. Aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Ye Yu berkata, melihat ke alam tubuh Dharma, aku hanya memberitahumu, tempat apa ini. Biarkan kamu belajar menjadi lebih pintar, jangan berada di wilayah orang lain, berpikir untuk membunuh orang lain. Kalimat ini mengejutkan ratusan orang yang hadir, bertanya-tanya apa yang dikatakan orang ini. Apakah tempat terlarang adalah wilayahnya atau pedang menghancurkan wilayahnya? Banyak orang tertawa. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa seluruh Dongsheng Shenzhou adalah milik Anda? Dengan kata lain, seluruh galaksi alam semesta adalah rumah Anda. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir dan menangkapnya. Mereka yang kuat di alam dharma fisik secara alami tidak mau melakukannya. Mereka didorong oleh formasi tentara, yang dapat membahayakan harta dan praktisi. Yang terbaik adalah tidak menggunakannya. Aku berbeda, aku tidak akan memberimu kesempatan. Kalian semua harus mati. Ye Yu memandang mereka dan berkata, selain itu, kalian semua akan mati dengan menyedihkan dan menyedihkan, tanyakan saja apakah kalian takut. Kata-kata Ye Yu menyebabkan alam tubuh Dharma segera kehilangan kesabaran. Dia menduga bahwa Ye Yu mungkin memiliki kartu truf, jadi dia berani mengatakan hal seperti itu. Tapi jadi apa? Mereka membentuk barisan yang begitu besar, bukankah itu hanya untuk pencegahan? Karena dia tidak hidup atau mati, lalu kendarai formasi besar, biarkan Anda benar-benar melihat kekuatan formasi besar kami, maka Anda masih bisa begitu tenang. Orang-orang dari agama kuno Zhenyan mendorong formasi besar, dan formasi besar sepenuhnya didorong dalam sekejap. Senjata di tangan mereka meledak. Peta bumi yang diukir segel membentuk berbagai pola dao, terjalin, dan langit dingin, memancarkan cahaya magis. Ada kekuatan merobek langit. Senjata-senjata ini menjadi menakutkan dalam sekejap, orang-orang dan tentara bercampur, dan keagungan berevolusi ke dalamnya, dan langit yang bergerak bergetar. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati, maka kami akan langsung menaklukkanmu. Zhenyan Gujiao. Semua orang mendengus, coba kau lihat, aku kekuatan besar Zhenyan Gujiao. Ye Yu berdiri di sana, merasakan tren umum yang menakutkan ini. Ini memang sangat kuat, dan bahkan situasi algoritmik akan mudah ditekan. Bagaimana? Memberimu kesempatan untuk menyesal, seseorang berkata dengan dingin. Ye Yu menghela nafas, karena aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyesalinya. Dalam perbandingan seperti itu, aku merasa sedikit tidak baik menjadi manusia. Jadi, agar tidak memikirkan hal-hal ini, kalian semua mati. Kata-kata Ye Yu tampak seperti lelucon bagi mereka, tetapi mereka tidak punya waktu untuk tertawa sebelum adegan berikutnya membuat mereka tidak berwajah.